Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan video berikut ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ismail Ihsan, mahasiswa angkatan 19, jurusan Bisnis Manajemen Syariah. Mata kuliahnya Sejarah Peradaban Islam. Kali ini saya akan membahas mengenai peradaban Islam di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Baiklah, mengapa saya mengambil judul ini? Ada beberapa alasan kenapa saya mengambil judul peradaban Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Istilah peradaban sering digunakan untuk menunjukkan pendapat seperti penilaian terhadap perkembangan kebudayaan yang pada masanya mencapai puncak kejayaan. Pada setiap kepemimpinan tentunya memiliki kemajuan-kemajuan peradaban dan mempunyai ide gagasan yang berbeda, serta kebijakan-kebijakannya juga berbeda. Karena karakter pemimpin Umar bin Khattab karakter yang sangat tegas, dan beliau juga diamanahkan setelah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Kepemimpinan seorang Umar bin Khattab dengan cara berfikirnya sangat ditakuti oleh kaum Quraisy. Tak kala dia masuk Islam, orang-orang Quraisy tidak berani melarang atau melawannya. Maka dari itu, mengapa saya tertarik mengambil judul mengapa peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab? Karena sangat unik dan sangat bersejarah. Cuman beliaulah yang karakternya itu yang tegas, keras, dan cerdas. Kemudian terang-terangan dalam mensebarluaskan agama Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Dan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab sangat memperhatikan keadaan sekitarnya. Jadi ini sangat menarik. Jadi dia bukan mementingkan politik saja. Jadi dia memikirkan fakir miskin, anak yatim piatu, dan orang-orang yang merasa kesusahan menghadapi cobaan-cobaan yang bisa dibilang masalah ekonomi. Jadi Khalifah Umar bin Khattab ini sangat memperhatikan ketika ada umatnya yang kekurangan, maka dia membantu. Karena perhatiannya terhadap orang fakir miskin ini sangat diacungi jempol. Begitu juga dengan kekhalifahan yang lain. Cuman yang bikin beda itu kekhalifahan Umar bin Khattab ini dia sangat tegas. Apabila ada yang menindas orang-orang miskin, yatim piatu, maka dia yang paling depan menghadapi orang-orang seperti itu. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, usia Umar bin Khattab sudah hampir 30 tahun. Awalnya Umar sangat membenci Islam. Melihat potensi Umar yang besar, Umar termasuk salah seorang dari 2 orang yang didoakan Rasulullah agar masuk dan memperkuat barisan umat Islam. Ayahnya Al-Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qud bin Razah bin Adi bin Ka'ab adalah saudara Murrah, kakek Nabi yang ke-8. Ibunya Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah bin Abdul bin Umar bin Makhzum, lahir setelah 13 tahun kelahiran Nabi. Di sini kita mengenal karakteristik Umar bin Khattab. Baiklah, sebelum kita memasuki peradaban yang dipimpin oleh Umar bin Khattab, langkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu sekilas biografi Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza
bin Rabbah bin Qurt bin Razah bin Ad bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar juga berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, salah satu rumpun suku Quraisy. Umar dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Umar bin Khattab lahir dari ayah yang bernama bin Naufal Asim al-Quraisy dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar bin Khattab besar di kota Makkah, lahir di kota Makkah dan besarnya di kota Makkah juga. Kemudian semasa anak-anak Umar dibesarkan seperti layaknya anak-anak Quraisy, ada sisi perbedaan lain, yaitu Umar sempat baca tulis, hal yang jarang sekali di kalangan mereka. Namun di semua suku Quraisy ketika Nabi Muhammad diutus, hanya 17 orang yang pandai membaca tulis. Dari situlah Umar dikatakan istimewa dari teman-temannya. Jadi Umar ini sangat pintar ya. Dari kecil itu sudah pandai baca tulis, sedangkan kawan-kawan di sekitarnya masih buta huruf. Jadi cukup dibanggakan oleh teman-teman Umar ketika Umar masih kecil. Karakteristik Umar bin Khattab adalah orang yang adil, penyayang, antusias, cerdas, tepat, dan selalu sedia membela agamanya. Umar adalah orang yang adil karena dia mewarisi jabatan qadi dari kabilah dan orang tuanya. Dia adalah yang paling cerdas dari keluarga Bani Adi, yang termulia yang memegang jabatan sebagai duta kaumnya dan mengurus pengadilan di masa jahiliyah. Umar menjadi adil karena keluarganya dari Bani Adi telah merasakan pahit getirnya kezaliman dari kerabat Bani Abdusyam yang sangat kejam dalam peperangan. Umar menjadi adil karena pengajaran agama yang dianutnya dan kegigihannya sebagai penganut agama, sama dengan kegigihannya ketika dia memusuhinya. Sebab dia adalah orang yang adil, yang paling kuat, sebagaimana dia adalah orang muttaqin dan mukmin yang paling kuat. Ketegasan dan kekuatannya membuat Umar juga dikenal sebagai orang yang paling keras dan kejam, serta paling berani menghadapi kaum yang meninggalkan kepercayaan nenek moyang. Sikap kerasnya dan cepat naik darah itulah yang membuat sampai berlebihan dalam bertindak keras. Karena waktu itu masih muda, hal itulah yang membuatnya begitu fanatik dengan pandangannya sendiri. Dia memerangi mereka yang meninggalkan penyembahan berhala tanpa kenal ampun. Jadi tadi itu karakteristik ketika Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Jadi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, rasanya itu dengan semangat, sama semangatnya seperti dia dulu memusuhi Islam. Begitu ia berada dalam keluarga Islam, ia lebih cenderung mengumumkan keislamannya itu terang-terangan kepada semua orang Quraisy tanpa ada rasa takut sedikit pun. Sebelum itu kaum muslimin tidak dapat melaksanakan sholat di Ka'bah. Tetapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, yang tadinya sholat di depan Ka'bah itu sembunyi-sembunyi, maka secara terang-terangan. Itulah hikmah yang sangat besar. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, tidak ada yang berani memeranginya. Karena itulah gigihan Umar bin Khattab dalam memegang suatu kepercayaan. Memang ada perbedaan mengenai sebab Umar masuk Islam. Berita yang paling terkenal menyebutkan bahwa Umar sudah tidak tahan lagi melihat seruan Muhammad itu ternyata memecah belah keutuhan Quraisy dan mendorong orang semacam dia menyiksa orang-orang yang masuk Islam agar keluar dan meninggalkan agama itu dan memaksa kembali pada agama yang lama. Perlawanan Umar bin Khattab terhadap Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya bukan karena fanatik atau karena tidak mengerti, tetapi Umar bin Khattab beranggapan bahwa dengan adanya agama baru yaitu Islam dapat merusak dan menghancurkan tatanan hidup di Makkah. Umar beranggapan Islamlah yang ternyata memecah belah persatuan Quraisy dan menginjak kedudukan tanah suci itu.
Membiarkan dakwah ini berarti akan menambah perpecahan di kalangan Quraisy dan kedudukan Makkah pun akan semakin dihina. Dilihat dari bidang politiknya, Umar bin Khattab merupakan situasi sosial politik yang dialami pada masa kepemimpinan kafilah sebelum Umar bin Khattab, yaitu pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Secara umum sebenarnya masyarakat muslim yang terdiri dari banyak elemen dan suku terancam hancur. Jadi terancam hancur persatuannya pada peristiwa Saqifah yang terjadi sebelum masa Khalifah Umar bin Khattab. Sejumlah kalangan pengungsi dari Mekah dan beberapa kaum lemah di Madinah, juga beberapa orang yang melepaskan diri dari kaumnya bersatu untuk memikirkan sukses Abu Bakar radhiyallahu an dan menghalangi jalan Khazraj untuk memilih pemimpin sendiri. Karena hal ini akan sangat rentan dengan munculnya permusuhan di kalangan elit politik dan masyarakat. Selain itu, Madinah muncul dua blok kekuasaan politik. Satu pihak adalah Abu Bakar radhiyallahu an yang telah diangkat menjadi khalifah. Di pihak lain adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang dalam pandangan beberapa sejarawan disebutkan bahwa beliau berpendapat dan disetujui oleh pengikutnya sebagai orang yang lebih berhak untuk menduduki posisi kepemimpinan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an tercatat beberapa pemberontakan yang membahayakan bagi kesatuan negara Islam. Beberapa di antaranya adalah gerakan Riddah yang muncul tidak lama setelah kematian Rasulullah SAW. Pemberontakan itu bisa dilatari beberapa alasan, baik alasan politik, ekonomi, ataupun agama. Beberapa pemberontakan dan gerakan yang mengancam stabilitas negara itu dapat kita sebutkan sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan Tulaihah yang mengklaim dirinya sebagai nabi sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, pemberontakan Sajjah dan Malik bin Nuwairah di Yamamah. Kemudian yang ketiga, perang Yamamah dan Musailamah yang menyebut dirinya sebagai nabi. Keempat, gerakan Riddah di Bahrain. Kemudian yang kelima, gerakan Riddah di Oman dan Muhra. Kemudian yang terakhir, gerakan Riddah di Hadramaut dan Kindah. Kemudian suatu ketika Abu Bakar jatuh sakit yang membuat beliau tidak bisa mengimami sholat jamaah, hingga beliau digantikan oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya, setelah melakukan musyawarah berbincang-bincang dengan para sahabat besar lainnya, Abu Bakar membulatkan tekadnya untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Jadi dapat digarisbawahi, situasi sosial politik sebelum Umar bin Khattab merupakan situasi sosial politik yang dialami pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Secara umum, masyarakat muslim terancam hancur persatuannya pada peristiwa Saqifah yang terjadi sebelum masa Khalifah Umar bin Khattab. Selain itu, kestabilan politik yang telah dirintis oleh Rasulullah SAW berangsur-angsur memburuk, terbukti dengan terjadinya beberapa pemberontakan di luar Madinah. Baiklah, selanjutnya pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ada 4 khalifah pertama yang menggantikan Muhammad SAW bergulat dengan keadaan sulit pada masa itu. Mereka adalah sahabat-sahabat terdekat Nabi dan memainkan peran penting di Makkah dan Madinah. Setelah wafatnya Nabi, para khalifah inilah yang menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikenal sebagai Rasyidun, khalifah-khalifah yang diturunkan dalam kebenaran, dan periode pemerintahan mereka sama formasinya dengan masa Nabi sendiri. Umar bin Khattab dalam agama Islam berperan sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dan posisinya setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar wafat sebagai pewaris ajaran agama, sehingga Umar bin Khattab hanya menyampaikan ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad terdahulu. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah yang terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat dari pendahulunya. Kemudian pada tahun ketiga sejak menjabat khalifah, Abu Bakar mendadak sakit. Selama 15 hari
dia tidak pergi ke masjid dan meminta kepada Umar agar mewakilinya menjadi imam sholat. Karena sakitnya semakin parah, Abu Bakar pun khawatir kalau tidak segera menunjuk pengganti sebagai khalifah. Bagi Abu Bakar, orang yang paling tepat menggantikannya adalah Umar bin Khattab. Maka dia mulai mengadakan konsultasi tertutup dan beberapa sahabat senior yang kebetulan menengoknya di rumah. Di antara mereka adalah Abad Al-Balman bin Auf dan Utsman bin Affan dari kelompok Muhajirin, serta Asid bin Khudair dari kelompok Ansor. Pada dasarnya, semua mendukung maksud Abu Bakar. Meskipun ada beberapa catatan, di antaranya Abdurrahman misalnya, mengingatkan akan sifat keras Umar. Peringatan itu dijawab oleh Abu Bakar, bahwa Umar yang bersikap keras selama ini karena melihat sifat Abu Bakar yang biasanya lunak. Dan kelak kalau Umar sudah memimpin, dia akan berubah menjadi lebih lunak. Suatu hal yang menarik ialah Suwai berkonsultasi dengan Abd Ar-Rahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Abu Bakar berpesan kepada mereka berdua agar tidak menceritakan pembicaraan itu kepada orang lain. Adapun penaklukan Umar bin Khattab. Serangkaian penaklukan bangsa Arab dipahami secara populer, dimotivasi oleh hasrat akan terhadap harta rampasan perang, dan termotivasi oleh agama yang tidak menganut keyakinan tentang bangsa yang terpilih. Layaknya Yahudi, salah satu prinsip agama Islam adalah menyebarkan ajaran kepada orang lain. Lain halnya dengan Yahudi yang menganggap bangsanya sendirilah yang terpilih dan menganggap bangsa lain adalah domba-domba yang sesat. Keyakinan ini pun otomatis juga berpengaruh kepada lancarnya beberapa ekspansi pada masa Umar bin Khattab. Motivasi apapun yang terlibat di dalam beberapa penaklukan tersebut, semuanya merupakan perluasan yang telah terencana dengan baik oleh pemerintahan Umar bin Khattab, meskipun sebagian kecilnya berlangsung secara kebetulan. Beberapa wilayah ditaklukkan dilihat dari kesuburan tanahnya, strategisnya dalam dunia perdagangan, dan strategisnya untuk menjadi basis-basis penaklukan berikutnya. Seperti kota Mesir ditaklukkan, kota ini merupakan lumbung besar bagi Konstantinopel. Selain itu, kota ini juga berdekatan dengan Hijaz, pelabuhan yang sangat penting dan bisa menjadi basis penaklukan selanjutnya ke Afrika. Konstantinopel mulai mengalami kekalahan dalam peperangannya dengan pasukan-pasukan muslim setelah Mesir jatuh ke tangan negara Islam, sedangkan untuk menaklukkan Sasania, pasukan muslim tidaklah mengalami kesulitan karena selain dari sisi kekuatan politis imperium yang telah melemah dan hancurnya administrasi, juga hubungan baik antara negara-negara kecil yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan mereka, juga karena Irak telah jatuh ke tangan pasukan muslim pada masa sebelumnya. Baiklah, dapat disimpulkan dari presentasi yang telah saya sampaikan, yang pertama adalah kebijakan-kebijakan politik Umar bin Khattab. Umar telah membagi kekuasaan secara terpisah, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Umar memang seorang negarawan dan administrator yang bijak. Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, sehingga pemerintah dapat berjalan dengan baik dan membawa kepada kemaslahatan umat Islam. Yang kedua, selanjutnya kebijakan sosial Umar bin Khattab dalam bidang sosial antara lain sangat perhatian terhadap kondisi rakyat serta berupaya memberikan pelayanan serta perlindungan bagi penduduk yang berdiam di wilayah kekuasaan Islam, bahkan terhadap penduduk yang beragama non-Islam sekalipun, pemberlakuan ijtihad dan penetapan kalender Islam. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya, itu berasal dari diri saya sendiri, dan kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.